Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasila, Ya Rabbi khussa bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani as-sahaba, Ya Rabbi warḍa 'ani as-sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani al-mashayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana min nuri, Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna ash-shahada, Ya Rabbi hitna bis-sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi wakfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang saya hormati Bapak Ghazali selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Mutahharun, Bapak Supendi selaku pengarah acara, Bapak Haji Dirham Syah selaku pengurus Masjid Al-Mutahharun, Bapak Agus dan seluruh Bapak Wakil Ketua RT dan seluruh anggota Majelis Taklim Al-Mutahharun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah. Kita sekarang berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga nanti bulan yang kita kenal Rajab. Kita sekarang berada pada bulan yaitu bulan Zulqa'dah, belum masuk ke dalam bulan Zulhijjah dan sudah berakhir. Namun di dalam ayat Al-Baqarah tadi, surat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa haji itu pada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang telah dimaklumi. Apa bulan-bulan tertentunya? Yaitu bulan Syawal, itu sudah masuk bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi ada 3 bulan yang disebut bulan-bulan haji itu. Jadi ketika Bapak datang ke sana, ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal misalkan, boleh kemudian tawaf dulu, kemudian setelah itu tahallul, dan nanti hajinya tanggal 9 Zulhijjah baru melaksanakan hajinya. Tawaf untuk mengawalinya yaitu pada bulan, misalkan bulan Syawal, bisa bulan Zulqa'dah atau juga bulan Zulhijjah. Namun nanti puncaknya tanggal 9 Zulhijjah. Jadi pelaksanaan haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman kana minkum, di situ dijelaskan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang pada bulan-bulan itu akan melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar. Ini 3 hal yang tidak diperkenankan ketika orang sedang melaksanakan haji. Bapak-bapak yang saya hormati, ibadah haji adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang sangat besar siarnya. Karena di dalam pelaksanaan ibadah haji itu, selain barangkali dengan biaya, tenaga, pikiran, kemudian juga
waktu yang diperlukan, maka di sana juga banyak sekali pengorbanannya. Dan pelaksanaannya di sana banyak melaksanakan berbagai amalan-amalan, mulai dari tawaf, sa'i, wukuf, kemudian juga mabit di Muzdalifah dan menginap di Mina, kemudian melontar jumrah, tawaf ifadah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang dilakukan. Dan ini adalah syiar terbesar di dalam ajaran Islam, di mana semua umat Islam wajib melaksanakan ibadah haji. Tentu bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu tentu harus memberi semacam pencanangan di dalam hati kita masing-masing. Pengen haji, ingin melaksanakan haji, itu ada di dalam hati kita masing-masing. Karena haji itu adalah penyempurna dari rukun Islam yang kelima. Jadi nanti ketika keinginan itu sudah tertancap di dalam hati kita, walaupun kita belum haji, insya Allah kita nanti akan dikasih oleh anak cucu kita. Bisa yang disebut dengan haji badal, yaitu nanti dihajikan oleh anak cucu kita. Ini bisa dilaksanakan itu. Dan tentu ini harus semua muslim harus punya cita-cita untuk bisa menyempurnakan keislamannya dengan menunaikan ibadah haji. Ya tentu dengan menabung, walaupun memang jarak yang harus ditunggu itu cukup lama. Namun bukan masalah dengan masalah lamanya, namun ini sebuah kewajiban. Maka bagi kita harus ada cita-cita dan kita harus ada buktinya berupa yang nabung semampu kita, menabung semampu kita. Ini masalah ibadah haji. Kemudian nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, sebelum ada wukuf di Arafah, itu kita memasuki yang dikenal dengan istilahnya Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah seperti yang sudah kita kenal, yaitu hari memperingati Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Beliau bermimpi dan sampai 3 kali berturut-turut karena beliau ragu, ini kok mimpi disuruh nyembelih anak. Maka kemudian tanggal 8 itu Nabi Ibrahim semacam kebingungan, apa iya mimpi ini. Berpikir, merenung dengan renungan yang amat panjang, dengan kesedihan yang amat. Karena apa? Anak yang ditunggu-tunggunya selama ini baru kemudian lahir, namanya Nabi Ismail, dari istri yang kedua dari yang bernama Hajar. Ternyata begitu lagi lucu-lucunya disuruh disembelih. Bagaimana nanti dia bisa menjelaskan kepada istrinya? Bagaimana pula nanti dia menjelaskan kepada anaknya? Ini luar biasa, luar biasa. Kita yang sudah punya anak barangkali ini luar biasa ini. Namun ternyata begitu bicara dengan istrinya, karena ini perintah dari Allah, langsung kemudian istrinya itu mengiyakan. Lalu bagaimana dengan anaknya? Maka kemudian digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inni ara fil manami an tazbahuka fanzur maza taro. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang pada waktu itu kondisinya masih kecil? Aku melihat di dalam mimpiku, aku disuruh untuk menyembelih engkau. Madza taro? Bagaimana menurut pendapat engkau?
Apa coba jawaban daripada Nabi Ismail yang masih kecil itu? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau menemuiku dalam keadaan sabar. Masya Allah, berat banget ini ujian. Berat banget. Maka peristiwa itulah kemudian dikenang bagi kita umat Islam yang di sini pada tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah itu disunahkan berpuasa. Jadi berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian tanggal 9-nya adalah yang dikenal dengan hari Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah, maka akan dihapus, diampuni dosanya 2 tahun. Yani 2 tahun. Dosa yang sedang berjalan ini dan yang akan datang. Jadi akan dihapus dosanya selama 2 tahun. Tentu dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar, ya dikurangilah sedikit. Tapi kalau dosa besar itu harus melalui taubat yang khusus. Namun untuk dosa-dosa kecil langsung luntur dengan sendirinya dengan kita menjalankan ketaatan. Apalagi kita melaksanakan puasa Arafah itu. Arafah adalah mengetahui. Nabi Ibrahim setelah tanggal 8 itu merasa kebingungan, baru kemudian pada tanggal 9 beliau baru mengetahui bahwa memang itu adalah perintah Allah. Maka kemudian dilaksanakanlah yaitu penyembelihan terhadap putranya. Yang kita kenal akhirnya kemudian diganti dengan seekor domba dan kemudian yang disembelih adalah seekor kambing. Itulah kemudian lambang pelaksanaan kurban bagi kita umat Islam. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian selain daripada pelaksanaan puasa Arafah bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di hari Arafah itu adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf merupakan puncak daripada ibadah haji. Apa kata Rasulullah? Bahwa al-hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya di Arafah. Maka bagi orang-orang yang sudah ada di Mekah yang akan melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 itu sudah digiring seluruhnya ke Arafah, yaitu ke Padang Arafah. Kenapa tanggal 8 sudah digiring ke sana, sudah diangkut ke sana? Dikhawatirkan begitu masuk waktu zuhur belum ada di wilayah Arafah, maka hajinya tidak sah. Ini persoalan. Karena Arafah itu merupakan rukun. Dulu ada tragedi yang menimpa jamaah haji Indonesia. Yang tragedi ini ternyata menimpa Haji Plus pada waktu Pak Harto melaksanakan ibadah haji oleh 3 utama. Jadi terlalu berkonsentrasi mengurusi kepala negara, maka jamaah-jamaah yang lain tidak sempat masuk ke Arafah padahal sudah masuk waktu zuhur. Sudah, ini luar biasa musibah. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, ya otomatis hajinya tidak sah.
maka wajib tahun berikutnya harus berangkat haji lagi. Namun orang-orang yang penting menggunakan 3 utama pada waktu itu, apa bisa tahun depan berangkat lagi? Karena mereka kan sudah cuti, sudah ngatur waktu, sudah uangnya dan lain sebagainya. Orang-orang penting itu kan kadang-kadang susah juga cari waktu itu. Maka ini musibah. Ya, kembali lagi bahwa memang jamaah haji itu kan di sana macam-macam sebenarnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji memang harus mampu secara finansial. Namun kenyataannya di sana yang tidak punya uang juga banyak, yang sakit-sakitan juga banyak, yang sehat juga banyak, yang kemudian asal berangkat aja banyak. Jadi artinya memang itu persyaratan bahwa kemampuan itu memang pertama memang dia istita'ah, yaitu kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Nyatanya di sana yang cacat, yang utuh, yang sehat, yang sakit ternyata ada semua. Maka ketika wukuf di Arafah itu banyak sekali ambulan-ambulan yang kemudian berdatangan dari beberapa rumah sakit untuk membawa jamaah haji agar wukuf di Arafah. Wukufnya di dalam ambulan. Yang penting begitu masuk waktu zuhur sudah ada di sana, sekalipun berada di dalam ambulan sampai terbenam matahari. Baru kemudian selesailah wukuf di Arafah. Dan pada waktu hari Arafah itu, apa kata Rasulullah, hari yang sangat banyak menyelamatkan manusia dari api neraka. Jadi bagi orang-orang yang tidak berhaji yang ada di sini pada hari Arafah itu, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya itu terkabul. Orang-orang tua kita dulu menyarankan, karena memang perbedaan waktu antara Indonesia dengan di Mekah sana 4 jam. Maka ketika wukuf di Arafah itu jam 12 misalkan, maka jam 4 habis asar di sini, ini langsung kita berdoa. Harapan kita adalah doanya itu bersamaan dengan mereka, sehingga doanya tidak tertolak. Ini harus paham nih, dengan waktu-waktu yang mustajab. InsyaAllah nanti ketika ada wukuf di Arafah, apalagi kemudian kita sedang melaksanakan puasa Arafah, nanti setelah asar itu kita berdoa. Bahkan ada yang menyarankan amin katanya. Karena apa? Di sana sedang memanjatkan doa semua itu. Dan di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang ragu ketika wukuf di Arafah bahwa doanya tidak dikabulkan, bahwa dosanya tidak diampuni, dialah orang yang paling berdosa. Jadi keyakinan itu harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang yang sedang wukuf di Arafah itu dosa-dosanya dihapus, maka kembali seperti baru dilahirkan dari ibunya, tidak punya dosa. Inilah barangkali kehebatan dan keistimewaan orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Berbahagialah orang yang sedang menunaikan ibadah haji, karena mewakili kita dari Indonesia, yang Indonesia sekarang ini jumlah umat Islamnya hampir 247 juta, mewakili 240 juta. Kalau mewakili seluruh dunia berarti ya mewakili 2 miliar umat Islam di dunia. Kan bahagia sekali itu. Bahagia sekali. Masya Allah. 2 miliar orang mau haji semua. Pantas berdesak-desakan.
Iya. Ya, pokoknya niat saja sudah, kemudian kita nabung, kita mohon kepada Allah agar kita bisa menunaikan ibadah haji. Gitu. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian di tanggal 9 Zulhijjah itu selain hari Arafah, yaitu kita puasa, dan umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, maka kemudian tanggal 10 Zulhijjah itu kita merayakan Idul Adha, yaitu kita melaksanakan salat Idul Adha. Malamnya tentu kita mulai takbir, mengumandangkan takbir. Kita coba untuk bertakbir pada malam Idul Adha itu, dan juga terus sampai malam 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Tanggal 10 Zulhijjah berarti hari raya Idul Adha. Tanggal 11, 12, dan 13 juga masih disunnahkan takbir. Ini yang membedakan takbir pada Idul Fitri habisnya setelah selesai sholat Id. Kalau sudah sholat Id selesai, Idul Fitri tidak ada takbir lagi. Cuma kadang-kadang pengen kepanjangan ya Pak, masih takbir terus, salam-salaman juga pakai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti sudah. Beda dengan takbir yang dianjurkan pada Idul Adha, yaitu selama 4 hari. Terutama kalau tanggal 11, 12, dan 13 itu disunnahkan takbirnya setelah selesai sholat. Itulah yang dikenal dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang terkait dengan waktu habis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sampai tidak takbir. Ketika ada perintah kita suruh takbir, maka takbir. Ketika ada perintah suruh takbir, kemudian kita tidak takbir, dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Kita termasuk orang-orang yang hatinya mati, tidak ada getaran, tidak ada rasa takut kepada Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Ada azan ya diam aja, disuruh takbir yang enggak takbir, ya mati deh. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati seperti orang yang zikir dan orang yang tidak berzikir. Kalau orang yang zikir itu masih hidup berarti. Kalau orang sudah tidak mau berzikir, ya sudah mati, sama dengan mayat, tidak ada artinya. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian setelah sholat Idul Adha, ya kita diminta untuk juga kalau bagi yang punya kelebihan rizki, itulah kurban mengorbankan, yaitu berupa hewan, bisa kambing, bisa sapi dan kerbau dan lain sebagainya. Ini bisa kita laksanakan kalau kita ada kelebihan uang. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kita barangkali itu kan hal yang sunnah. Bapak-bapak yang saya hormati, tanggal 11, 12, 13 haram hukumnya berpuasa. Itulah yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Kita diharamkan berpuasa. Jadi diharamkan berpuasa itu di dalam Islam ada 5 hari. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13. 5 hari itu tidak boleh berpuasa. Ada orang yang hobinya puasa setiap hari. Nah, 5 hari ini gak boleh berpuasa. Kalau dia maksa puasa, haram hukumnya, diharamkan.
Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, mengapa tidak boleh berpuasa pada tanggal 11, 12, 13? Apa kata Rasulullah? Hari makan dan minum. Bahwa hari itu ya kita sudah paham ada sajian yaitu berupa daging. Ya ini pada nyate kan? Iya saya 3 hari itu nyate semua itu ya. Luar biasa nih. Agama ini luar biasa memberikan kegembiraan kepada umatnya bahwa memang manusia ini butuh ada protein hewaninya. Bukan hanya tempe tahu saja tetapi harus adalah tempe tahunya diganti dulu untuk ganti 3 hari itu yang kita kenal dengan hari makan dan minum, yang dikenal dengan ayyamut tasyrik, diharamkan untuk berpuasa. Ya, namun alhamdulillah untuk bangsa kita memang bukan pemakan daging, Pak. Kalau untuk bangsa Arab memang setiap hari makannya daging terus ya. Makan daging terus ya. Tiada hari tanpa daging. Iya. Kambing lagi ya. Kalau di kita ya alhamdulillah karena banyak tumbuh-tumbuhan, banyak biji-bijian, ya akhirnya ya kita protein hewaninya berkurang. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian bagi orang yang akan berkurban maka disunnahkan begitu dia menyatakan akan berkurban, dia diminta jangan potong kuku, jangan potong rambut sebelum hewan kurbannya dipotong. Ya, itu ada ketentuannya juga begitu tuh. Ini kaidahnya begitu. Jadi karena akan berkorban maka kemudian ditahan dulu. Maka kalau bisa sebelum menyerahkan hewan kurban ya potong kuku dan potong rambut dulu biar nanti begitu hari raya kan jangan terlalu panjang kukunya ya. Dan berangkat menuju untuk sholat Idul Adha itu disunnahkan tidak sarapan terlebih dahulu. Tidak sarapan terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu. Beda dengan Idul Adha disunnahkan tidak sarapan terlebih dahulu. Cuma saya lihat ya bapak-bapak pada ngerokok ya, udah pada ngerokok berarti udah ngopi. Iya. Ini melanggar juga ya, melanggar secara etika sebenarnya. Tapi tidak wajib. Itu hanya sunnah saja. Sunnah saja, bukan berarti puasa, bukan, karena puasa haram, puasa itu haram. Jadi ditahan dulu, nanti setelah sholat baru kemudian ngopi ngerokoknya ya. Ini untuk di depan nungguin azan rokok. Nah ini harus kita cobalah yang kecil-kecil gitu terapkan. Yang kecil-kecil sunnah yang kecil ini kita terapkan. Ya, kita ingat di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa man tamassuk bisunnati inda fasadi ummati lahu ajrun syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dikala umatku rusak, maka baginya diberi pahala mati syahid. Berat banget. Ya yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil gitu dijalankan. Iya. Bapak-bapak yang saya hormati. Nah, kemudian kalau kita sudah melaksanakan itu semua, insyaallah kita termasuk wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka merupakan tanda bahwa hatinya itu orang itu bertakwa kepada Allah. Syiar-syiar agama itu tadi seperti ada puasa Arafahnya, ada puasa tarwiyahnya, ada takbirannya, ada juga kemudian sholat Idul Adhanya, ada mandi Idul Adhanya, diniatkan bahwa itu mandi kayak mandi wajib gitu kan.
dengan pakaian-pakaian yang bagus, dibedakan dengan hari-hari biasa. Jangan sarapan dulu gitu kan. Ini merupakan mensyiarkan syiar-syiar agama Allah, sya'airallah. Fa innaha min taqwal qulub, kata Allah bahwa itu adalah merupakan bukti bahwa dia itu di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa menyambut di bulan Zulhijjah dengan kita mendoakan untuk jemaah haji kita, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur dan juga mudah-mudahan kembali dengan selamat, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram dan juga ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.